cerita lagi ya, perjalanan hidup, kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, kali ini aku cerita tentang pengikut setan. Jadi ada orang yang tahu Tuhan Yesus, tahu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, bukan manusia biasa, mereka tahu, tapi tidak mengandalkan Yesus dalam hidupnya. Mereka memakai kuasa-kuasa lain, lebih mengandalkan kuasa-kuasa lain dalam melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Biasanya orang punya ilmu itu pasti melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Hitam tidak mungkin dicampur dengan putih, karena ketika hitam dengan putih dicampur menjadi abu-abu, tidak jelas, tidak putih ya tidak hitam. Kalau kita mengikuti Yesus, pengikut Yesus ya harus jelas, putih ya putih. Harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, orang ini karena mengandalkan kuasa kegelapan, ya dia punya ilmu kebal. Ilmu kebal. Jadi ketika ada perselisihan yang hebat sekali antara mereka ini, kelompoknya dia dan kelompok yang lain, itu pertarungan berdarah lah. Ketika dia dengan gagahnya, dengan tepuk dada, dia bilang, coba tembak saya, dia kasih dadanya, tembak kalau bisa. Dia menantang. Nah, rupanya dari lawannya ini ada yang tahu, dan ini anak Tuhan. Anak Tuhan. Senjatanya ditancapkan ke dalam tanah. Dia doa dulu, senjatanya ditancapkan ke dalam tanah. Dalam nama Yesus, Tuhan. Langsung roboh orang. Kagetlah kelompoknya, berlarian menjauh. Kok bisa dia tertembak? Aku jadi teringat ya, kayak si Daud melawan Goliat ketika orang Israel itu melawan bangsa Filistin itu. Dan ketika Goliat jatuh, orang Filistin lari semua. Ya seperti itu juga lah saat ini. Karena ini jagoannya bisa jagoannya ditembak mati. Gak percaya kan? Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus penuh kuasa. Tak terkalahkan, tak tertandingi kuasa Tuhanku itu. Saya sendiri aja jujur ya, di rumah saya itu, wah, dikirimi kuntilanak lah, dikirimi genderuwo lah, dikirim banaspati lah, apa setan-setan segala macam itu. Bukan dari orang lain loh. Keluarga suamiku, keluarga almarhum suamiku. Ada salah satu adiknya yang saya tahu sih, tapi saya diamin aja. Kuasa Tuhanku lebih dahsyat. Cuma karena iri hati, dengki orang ini,
nyanyi kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Sorry ya, suaraku lagi sakit karena pelayanan kemarin banyak memuji. Suaraku memang pita suaraku memang robek, jadi kalau aku banyak nyanyi gitu ya kayak gini jadi hilang suaranya, tapi nggak apa-apa ya. Kembali lagi cerita, ada lagi anak ini, dia memang punya ilmu lah gitu, tapi jimat yang dia pakai itu sehingga dia kalau dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan, bahkan dibakar pun tidak mempan. Rupanya ketangkaplah sama polisi dia karena satu tindakan kejahatan. Ini anak binaan saya sebenarnya. Sekarang dia setelah bertobat, karena dia sudah sering berbuat kejahatan. Jadi ya memang polisi juga udah sebel sama dia ini, bolak-balik masuk penjara tapi nggak kapok-kapok. Nah, akhirnya dia ketangkap sama polisi. Dia waktu itu ditembak-tembak nggak bisa, nggak mempan. Diapain nggak mempan. Setelah ketangkap sama polisi, mereka tangkap dia di dalam mobil lah, dilepas. Ternyata di pinggangnya itu ada sabuk itu sabuk mungkin jimatnya dia. Dilepasin. Setelah dilepasin ditembak lututnya. Kena deh, dua lututnya kena kapok. Bikin kejahatan terus kok. Tapi sekarang puji Tuhan dia sudah bertobat jadi anak Tuhan Yesus. Dia dari seberang sih, dia Muslim dulunya. Puji Tuhan dia bertobat. Satu jiwa bertobat, surga bersukacita. Ada malaikat yang bersukacita atas pertobatan satu anak manusia. Sekarang dia jadi pengikut Yesus yang setia. Luar biasa, karya Tuhan itu luar biasa, dan kuasanya itu tak tertandingi. Udahlah, mau santet kayak apapun juga, bagi orang Kristen yang mengandalkan Yesus, yang berdoa terus, pasti ada tudung kuasa darah Kristus itu, darah Yesus, anak domba Allah yang kudus itu yang menaungi, melingkupi dia. Tidak mungkin tidak. Dan Tuhan itu, walaupun manusia ini berlaksa-laksa manusia dalam bumi ya, tapi Tuhan itu hafal dengan tiap kita. Anak-anaknya yang takut akan dia, yang mengandalkan firman-Nya dalam kehidupannya kita. Itu Tuhan tuh tahu, siapa-siapa itu tahu. Padahal kita nih jumlahnya di dalam dunia ini kan berlaksa-laksa. Hebat ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya itu kadang ada rasa penyesalan gitu. Kenapa Tuhan pakai saya di saat usia saya udah tua ya? Kenapa Tuhan tidak pakai saya waktu aku masih muda belia, masih kuat? Wah, saya bisa melakukan lebih lagi kali ya. Tapi kalau saya sambat begitu atau saya komplain begitu, Tuhan bilang belum waktunya.
Aku izinkan kamu di seberang itu supaya kamu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang penuh kuasa dan mana yang tidak. Sekarang saya bisa bedakan dan saya tahu persis saya tidak akan melepaskan dia lagi. Dialah harta yang tak ternilai bagiku. Dia satu-satunya harta yang sangat berharga dalam hidup. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Oke, berhubung saya sudah dekat dengan tujuan saya, kita ngobrol lagi kisah perjalanan hidup seorang anak